Maka kata Epicurus, kalau kamu mau senang, ya, oke, kesenangan, tapi syaratnya kamu harus bijaksana. Iya, kita tuh kan aslinya menukarkan kesusahan yang besar. Nanti kita disiksa loh di neraka. Yang penting kita sekarang enak sholat gitu loh. Oh, dalam dirimu itu ada ini loh, ya, ada nafsu seksualitas, kemudian ada emosi, kebanggaan, produktivitas, ya. Gimana kamu bahagia tapi nggak senang? Kata dia. Nah, jadi carilah kesenangan-kesenangan. Ya sudah pada level metodologi ya. Metode untuk senang, untuk bahagia. Iya, iya. Ya, jadi ya mungkin karena karakter zamannya itu yang memunculkan pikiran dia tentang kenapa orang perlu kesenangan. Mungkin karena banyak penindasannya, peperangan segala macam kan itu. Kemudian diteruskan lagi oleh Epicurus. Epicurus itu menjadi hedonis. Ini tadi cikal bakalnya hedonis, atau sudah hedonis tapi diperkuat lagi oleh Epicurus. Nah, teori kebahagiaannya itu ya sama tentang Aristimus ini sudah masuk hedon. ya, masuk hedonis. Nah, Epicurus itu sudah masuk ke konsep tentang kebahagiaan juga, tapi kata dia yang tahu kebahagiaan itu, yang tahu kesenangan itu, ya kamu oke lah nyari kesenangan, tapi yang mengerti kesenangan itu adalah orang yang bijaksana, kata dia. Kamu kalau mencari kebahagiaan dengan kesenangan, kamu nggak bakalan dapat. Maka dia Mencari kebahagiaan dengan kesenangan. nggak dapat. Mencari kebahagiaan dengan kesenangan tidak dapat. Dia tidak bakal menemukan karena ya kesenangan itu kan seperti api tadi kan. Oh iya iya. Kamu nggak bakalan bisa ibarat kata tuh terus Senang gitu. senang, karena ketika kita mendapatkan satu kesenangan kemudian kita ingin menambah kesenangan itu dan terus bertambah-tambah dan besar. Ya ya. Maka kata Epicurus, kalau kamu mau senang, ya, oke, kesenangan, tapi syaratnya kamu harus bijaksana. Nah, bijaksana itu berarti kamu bisa menimbang-nimbang nih antara yang baik dengan yang buruk, ya enggak? Kamu harus seimbang. Menurut Epicurus itu. Kamu harus seimbang. Artinya kondisi manusia tidak melulu fokus pada kebahagiaan itu sendiri. Ya boleh fokus pada kebahagiaan, tapi kamu harus tahu batas. Tahu batas kebahagiaan. Itu yang kedua, tahu batas. Yang pertama itu kamu menimbang baik buruknya, manfaat sama mudaratnya. Nah, itu kan nanti masuk juga dalam usul fikih gitu. Apa itu? Hah? Yang Ya. Ya kan prinsipnya itu kalau ada dua keburukan, carilah keburukan yang paling ya rendah efeknya. Itu kan usul fikih. Ya ya. Menimbang mudarat yang Ya, menimbang mudarat dan manfaat. Terus kamu harus tahu batas. Ya itu Epicurus. Terus lagi diteruskan lagi menjadi utilitarianisme, di mana kebahagiaan itu kemudian diteruskan bukan cuma soal pribadi tetapi sosial, bagaimana ya punya dampak manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu utilitas jadi jatuhnya. Personalnya itu ya. Ya, nanti diterapkan ke sosial sama hukum di negara gitu. Gimana tokohnya itu ya kayak di siapa itu lupa, Bill. Kalau dalam Tapi hum. kalau dalam kehidupan personal ini hal-hal seperti itu lingkupnya aja yang berbeda ya. Kalau kebahagiaan lingkup personal seperti tadi gambarannya, terus dalam lingkup yang lebih besar. Bahagia ini kan saya sendiri bahagia. Kamu belum tentu bahagia, men. Ya, gimana tuh? Belum tentu bahagia. Saya bahagia, kamu juga belum tentu bahagia. Dalam lingkup yang lebih besar maksudnya. Kalau bahagia dalam personal ya seperti tadi lah. Urusannya dari perut ke bawah.
ke atas, Tumus terus dari kepala ke atas untuk menimbang-nimbang itu ya. Ah, biar seragam gitu loh maksud saya. Nah itu nilai kita itu keseragaman harus kebahagiaan. menemukan prinsipnya dulu. Misalnya gini nih, prinsip-prinsip dalam kebahagiaan itu ya. Yang tadi pengetahuan kan, yang saya jelaskan tadi banyak tadi. Ah, Nah, salah satunya itu gimana kita bisa melihat apakah kita itu bahagia apa tidak. Bahagia itu apa? Artinya itu kan banyak sinonim bahagia itu kesenangan, kenikmatan, terus lagi suka, kebanggaan itu bahagia. Cuman kan nanti dikategori-kategorikan. Akhirnya kan ketemu mana yang sifatnya sementara, mana yang sifatnya jangka panjang. Ya enggak? Ketemu Oh, juga nanti apakah kebahagiaan itu materialistis atau non materialistis? Apakah kebahagiaan itu di luar atau di dalam? Nah, ini prinsip-prinsipnya. Memang pada akhirnya kita kan mengcombine dua-duanya itu. Cuman kalau kita mencari substansinya, ya kebahagiaan kayak materi atau non materi, ya non materi dong. Kalau materi, ya itu sangat temporal sekali. kalau ada jangka panjang atau jangka pendek itu seperti investasi kebahagiaan itu ya. Bisa investasi ya. Coba begini, kita seandainya kita masih muda, kita berinvestasi untuk masa depan yang lebih bahagia. Kita rela melarat sekarang gitu Ya. melarat duk, nanti akan enak pada saatnya gitu loh, akan indah pada waktunya kalau bahasa sekarang kan seperti apa seperti itu, apa gimana sih? Kalau itu nanti apa yang dijelaskan Plato sebagai pertukaran gitu. Jadi pertukaran itu menukarkan kesusahan atau penderitaan yang lebih kecil, ya, yang lebih besar ke yang lebih kecil. Itu jatuhnya nanti logika kapitalistik. Misalnya kita sholat demi surga itu logika kapitalistik. Iya, Iya, kita tuh kan aslinya menukarkan kesusahan yang besar. Nanti kita disiksa loh di neraka. Yang penting kita sekarang enak sholat gitu loh. Ya. Atau kalau konkretnya apa gitu ya? Misalnya kamu ya nggak kalau mau nggak- gemuk. kalau kamu nggak sekolah sekarang kamu akan menderita. Nah, itu logika kapitalis pertukaran. Nah, bagi Plato ya, kebahagiaan itu masih tingkat rendah itu maksud dia. Ya oke lah, cuman masih rendahan itu. Belum sampai pada hakikat kebahagiaan itu. Tapi kan secara logis kalau kita pikirkan ulang kan, ya itu benar juga, kenapa tidak? Menurut Plato hakikat kebahagiaan itu apa? Apanya? Jadi kalau itu belum nyampe, menurut Plato itu jadi apa? Ya Plato tadi ngambil teorinya dari Socrates bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kamu hidup dengan keutamaan. Keutamaan itu kemudian ya diterjemahkan dengan pengetahuan. Jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan ya, pengetahuan yang benar, ya enggak? Nah, pengetahuan yang benar ini kemudian disetujui oleh Plato, tapi dia mengkategorisasikan tuh secara lebih detail bahwa dalam dirimu itu ada ini loh, ya, ada nafsu seksualitas, kemudian ada emosi, kebanggaan, progresivitas, ya, status sosial yang bagi kamu penting. Kemudian ada rasionalitas. Nah, bagi Plato, bagaimana kamu menyeimbangkan itu semua dengan logika kamu sehingga kamu betul-betul mendapatkan pengetahuan yang pas Agar bahagia. agar bahagia. Nah, pengetahuan yang pas tentang kebahagiaan itu nanti kamu implementasikan atau kamu terapkan ke dalam kerja konkretmu. Jadi kamu betul-betul mengembangkan diri di situ, menjadi Di dirimu. pengetahuan yang utama ini ya. Ya, pengetahuan yang utama. Jadi poin dari Plato ini kita harus mempelajari keutamaan Ya. sebuah ilmu lah maksudnya. Nah, kalau kita nggak tahu keutamaan kita tuh apa misalnya. Jadi keutamaan itu gini. Jadi sebentar. Jadi kalau kita nggak tahu keutamaan kita, menderitalah kita. Iya. Jadi maksudnya kita tuh mungkin mesti mengenali kecenderungan kita gitu. Ya, itu yang kita sebut dengan
know yourself. Mengerti dulu dirimu, hakikatmu sebagai manusia itu apa. Karena kecenderungan saya dengan Bang Ayun berbeda. Jadi bentuk bahagia dan pengetahuannya pun berbeda. Itu kan masuk dalam jenis-jenis kecerdasan selanjutnya. Ya. Nah, yang hakikat bagi mereka-mereka itu, ya, kalau kita apa tadi? Yang hakikat bagi Plato tadi. Kalau, ya, Apa. Saya nggak nangkep dia Plato. mengoptimalkan daya-daya utama kemanusiaan. Bagaimana itu menjadi optimal? Misalnya kamu adalah pisau, ya. Keutamaan pisau itu apa sih? Tajam. Berarti harus diasah terus. Nah itu Sehingga- ketajaman berarti. Ketika kamu tajam, Oke. itulah kamu menemukan jati dirimu. Di situ kamu bahagia. Kalau kamu seorang server berarti kamu harus mengasah Server apa? ini peselancar. Oh iya. Ya. Kalau kecenderungannya adalah seorang peselancar, maka harus mengasah kemampuan dan keahlian peselancarnya itu. Sehingga dia menemukan kebahagiaannya dalam berselancar. Cuman akhirnya kan itu menjadi tergantung pada yang di luar, ya kan? Ya. Nah artinya makanya tadi balik ke pertanyaan tadi, apakah kebahagiaan itu di luar atau di dalam? Ya. Apakah kebahagiaan itu materi atau imateri? Sesuatu yang metafisik, spiritual. Ya. Apakah kebahagiaan itu sementara atau Atau jangka jangka panjang? Nah, kalau Jadi- kamu bisa ya menemukan apapun yang kamu lakukan dengan 3 pertanyaan ini, bisa jadi kamu akan menemukan Jadi coba pertanyaan satu tentang rumus kebahagiaan ini. Pertanyaannya, eh, bisa mengukur apakah kebahagiaan kita dari dalam Atau atau dari dari luar. ya, Kemudian apakah materi atau non materi? Iya. Apakah materi, apakah non materi. Terus yang satu lagi, jangka panjang atau jangka pendek. kebahagiaan ini bersifat Jangka panjang jangka panjang jangka atau jangka pendek. Nah, kalau yang kita bahas tadi seluruhnya bisa dikategorikan di sini itu kesenangan-kesenangan yang sifatnya itu bendawi, jangka pendek, ya kan yang kita cerita dari awal tadi. Nah maka di situ pentingnya rumusan atau teori dari orang-orang yang betul-betul seluruh hidupnya itu ya memikirkan gimana ini bahagia ini. Maka penting kita untuk belajar masuk dari situ. Ya pada akhirnya itu pilihan kita masing-masing. Saya bahagia kalau bisa ngopi dan ngudut. Ya, itu simplifikasi aja, mensimpelkan Ya, aja ya. biar apa namanya itu? tidak terkungkung oleh imajinasi apa versi orang lain gitu. Ya, bahwa kebahagiaan itu sederhana Cukup sekali bagi bisa saya. disederhanakan. Mm-mm. Gitu. Kebahagiaan itu bisa disederhanakan Bisa. dalam bentuk versi personal itu yang tadi berkreasi sedemikian rupa besarnya terus tiba-tiba mengecil ya. Hanya sebatas ngudut dan Ngopi. ngopi dan itu berbentuk kebahagiaan. Gitu. Nah, nanti saya mau masuk ini, ya. Ketika kita sudah mengidentifikasi kebahagiaan, ya, kita coba untuk membongkar ketidakbahagiaan ini, terutama di zaman sekarang, Nah, ya kan? Jadi kan kebahagiaan sebagai nilai itu kan kemudian jadi tolak ukur, apakah tindakan seorang baik, apakah buruk gitu loh. ya bahagia ini juga punya efek ceritanya gitu. Iya, kalau ada bahagia berarti kan ada ketidakbahagiaan. Nah, kondisi ketidakbahagiaan ini yang mau kita bongkar dalam realitasnya kehidupan kita sekarang. Nah, maka kita masuk kepada zaman yang paling dekat, tidak lagi yang jauh Ya, ke ya. sana, tetapi ke Zaman eranya, sekarang. ya Zaman eranya sekarang. zaman sekarang. Filosofnya yang paling terkenal itu
puncak rasionalitas itu Hegel, Hegel. itu filsufnya. Nah Hegel itu ya mendewakan rasionalitas lah gitu. Akhirnya itu kemudian berkembang ke murid-muridnya kayak Karl Marx. Karl Marx itu inspirasi utamanya dari Hegel. Hegel. Rasionalitas dia. Rasionalitas. Dan itu menjadi pondasi dari budaya Barat ya. Iya, karena memang Barat itu kan dikungkung oleh kaum gereja tuh. Ya. Ya, dengan dogma-dogma Kristianitasnya itu. Akhirnya mereka coba keluar ya dari Renaissance. Ya. Mereka menemukan pengetahuan yang sebetulnya itu ya diadopsi dari timur juga, Betul, dari betul. Yunani. Ya. Dengan dogma-dogma mereka kemudian keluar untuk menemukan kebebasan kemanusiaan. Makanya nilai-nilai rasionalitas dengan kebebasan itu dianggap hakikat oleh mereka. Nilai yang diagung-agungkan. Maka ya pijakan berpikir, pijakan menilai itu berdasarkan dua kategori besar itu, rasionalitas dan kebebasan manusia. Karena mereka selama ini dikungkung kok. Ya. Kan gitu. Iya. Oleh Mereka tidak bebas Kristianitas ya. itu ya. Selama ratusan tahun. Iya. Sampai masa Aflarung ya. Betul, yang melahirkan pemikir-pemikir. Sampai 1500-an lah ya. Mereka tidak bebas berpikir. Nah, Jadi poin untuk menjadi bahagia dari itu salah satunya adalah berpikir rasional dan bebas. bebas. Sehingga dari situ lahirlah human right gitu ya, Ya. yang untuk kemudian menjaga Itu hakikat manusia bagi mereka. Ya. Hakikat manusia bagi mereka, rasionalitas. Nah, kita itu akan kita persempitkan lagi pembicaraannya kepada untuk membongkar ketidakbahagiaan itu kan ada hantu besar ini yang kita sebut dengan alienasi kemarin. Ya. Kondisi keterasingan kita. Ya, manusia terasing dari dirinya, nilai-nilai dirinya terasing Iya. gitu ya. Itu kan yang paling kental, bukan kental sih. Itu kan yang kemudian kita asosiasikan dengan teori Karl Marx. Sebetulnya itu bukan dari Karl Marx. Itu tuh awalnya dari Hegel. Cuman Karl Marx karena dia terpengaruh dan kagum betul kepada Hegel, kemudian dia mempelajari dan menemukan Kisi-kisi baru. rumusan-rumusan baru untuk menjelaskan, wah ini benar nih manusia ini terasing ini. Itu penyebab mereka tidak bahagia. Nah, mulai dari Hegel dulu berarti kan? Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita kupas dulu nih keterasingan itu versi kita dulu ini. Ya. Tan. Ya, personal dulu dah ya. Personal. Sebelum yang umum gitu, Iya. yang kebanyakan orang. Kalau kamu tadi menjelaskan tentang bahagia itu, ini bahagia menurut Iya, kreativitas segala macam. Ya, Hayun, ini menurut kebahagiaan itu. Yang kalau saya tanggapi berarti Hayun itu menghubungkan kebahagiaan pada awalnya tadi ya, itu sangat erat dengan hobi. ya. Surfing segala macam. Ya. Cuman pada akhirnya tersublimasi ya, terangkat sedikit. Oh bukan hobi lagi, aku tidak harus tergantung dengan hobi untuk bahagia. Kalau gini mati aku, harus ke Bali terus aku. Ya. 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 Akhirnya kenikmatan indrawi. Nah kenikmatan indrawi kan kalau kita kategori kita tadi kan masuk ke dalam yang luar kan, Ya. bukan yang dalam. Luar. Yap. Kebahagiaan yang sifatnya Mm-mm. di luar, Eksternal. Di luar. eksternal. Cuman pada akhirnya kan ini harus disublimasikan lagi. Sublimasi itu diangkat lagi harkatnya, derajatnya, lebih dispiritualkan gitu. Ya. Ya. Pada akhirnya kan seperti itu proses Ya. Tidak pendewasaan hanya pada manusia. materi hal yang terlihat indrawi, dirasa, didengar saja ya. Nah, jadi masuk lagi ke rumusan Marx tentang alienasi tadi ya, bahwa manusia itu ya tidak bahagia karena alienasi. Ya, Dirinya terasingkan gitu ya. terasingkan dari dirinya. Iya. Jadi Dia menjadi bukan dirinya. dia menjadi bukan diri, itu bukan aku loh. Jadi misalnya kamu beli HP karena kamu mengikuti hasrat untuk dibilang mengikuti zaman, trendy gitu Status kan. sosial gitu. Status sosial itu sebetulnya Kamu menjadi bukan dirimu. menjadi bukan dirimu, itu kan teralienasi namanya tuh.
Nah, yang harusnya kan kamu pertanyaan, kenapa aku beli HP ini? Harus kan butuh, karena butuh. Nah, kebutuhan ini juga nanti Didefinisikan lagi begitu. ya dicari-cari lagi, ya apa betul itu kebutuhan itu, jangan-jangan itu kebutuhan palsu gitu. Nah, Jadi Jangan-jangan semakin tuntutan kompleks. status sosial gitu. Nah, bagaimana kamu melihat alienasi itu, Bang? Nanti Hayun. oke. Ya, kalau versi saya seperti yang saya cerita kemarin gitu. Akhirnya saya bukan menjadi diri yang saya senangi. Kalau yang saya senangi itu adalah menikmati waktu dengan main gitar, ngulik lagu gitu ya, nyanyi-nyanyi atau baca buku. Tapi kemudian karena Lihat mati. teralienasi itu, akhirnya waktu saya itu, energi saya, tenaga saya itu tercurahkan untuk hal-hal yang tidak membuat saya bahagia. Artinya dengan apa, rutinitas di pekerjaan, di kantor yang pressure-nya itu akhirnya mengalihkan energi saya, tenaga saya ke hal yang bukan diri saya gitu, yang bukan senangan saya. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya tidak terlalu penting untuk produktivitas dan kreativitas saya gitu. Itu yang kemudian mengasingkan, akhirnya keterasingan ini mengalihkan yang bukan saya gitu. Seharusnya saya sudah jago main gitar katakanlah, sudah cerdas dan dengan intens dan rutin membaca gitu kan, akhirnya mengasingkan diri saya. Ini bukan saya, itu versi keterasingan saya. Tapi pada akhirnya kamu terasing juga. Dalam arti kata ketika kamu memutuskan untuk, wah aku perlu duit juga ini. Ya, itu konfliknya di situ. Aku perlu duit, ya. Kemudian, sudahlah ini nanti, ini dulu. Nyari duit dulu. Akhirnya ini betul-betul terbengkalai gitu kan. Ya. Akhirnya terasing lagi kan gitu kan. Itu konfliknya di situ karena akhirnya mikir, wah saya punya tanggung jawab gitu kan. Saya harus punya target yang harus katakanlah terpenuhi. Dan yang pasti kebutuhan gitu, kebutuhan sehari-hari. Iya, sentimenmu itu kan ekstrim maksudnya. Kalau tidak A berarti B. Gitu kan. Kalau saya tidak, Tapi ini dalam proses menemukan Iya. jalan tengah itu tadi. Iya. Sehingga kan mesti dicoba dulu. Jadi Anton ini coba untuk tidak terasing dengan mengeksplorasi dirinya, mengaktualisasikan dirinya ke pekerjaan yang betul-betul passion bagi dia. Ya. Ya enggak? Passion bagi kamu kan? Sebelumnya itu ini enggak passion ini. Karena aku ya butuh survive ya dengan bekerja mendapatkan penghasilan. Bagi kamu itu terasing, kemudian pindah ke sini. Pada akhirnya ketika di sini kamu merasa terasing juga. Kok nggak ada duitnya ini, gitu kan? Nggak ada duitnya ini. Ini kalau kayak gini ya aku nggak bahagia juga ini. Berarti aku harus bekerja lagi nih. Akhirnya ini juga kamu tinggalkan sama sekali. Ya. Iya kan? Jadi persoalan itu lebih ke bagaimana memanage waktu dan mengekspresikan Gembel bahagia kamu ceritanya. mengekspresikan kedirian itu. Terombang-ambing dalam, itu bisa disebut ya, terombang-ambing dalam pilihan kebahagiaan. Ya, Iya. belum menemukan jalan tengah yang Tapi kalau kamu kemudian melihat sebuah konsep besar dari Aristoteles tentang keutamaan adalah jalan tengah, saya pikir kemudian kamu kan harus menyesuaikan ya, bahwa harus ada masa transisi nih. Jangan kemudian saya harus ekstrim berhenti bahagia kemudian bekerja, berhenti bekerja kemudian bahagia gitu ya. persoalannya di bagaimana memanage itu. Itu dari tingkat individu gitu. Ya, Individu kamu kan. Kalau alienasi dalam segi sosial itu apa yang kamu rasakan? ya. Saya akhirnya berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki kecenderungan terhadap diri saya. Ya itu sudah pasti, Ya. sudah pasti. Jadi saya tuh maunya kan nongkrong kayak gini gitu kan. Berdasarkan fungsi ya, Ya. berdasarkan fungsi pekerjaan ya, bukan karena orang itu kamu gauli berdasarkan minat kamu karena ada kesamaan-kesamaan Berdasarkan pemikiran, kebutuhan. ya. Jadi Oh, enak diajak ngobrol itu kemudian sudah curhat-curhatan. nomor 2 itu. Iya, akhirnya berkumpul dengan orang-orang seperti itu
dan itu membuat kamu tidak bahagia gitu dengan mereka itu. Iya. Saya sebutkan ini nama-nama mereka itu. Sebutkan saja nanti saya Nanti mereka nonton itu, Anton dasar bajingan itu Anton. Iya. karena kalau menurut saya tuh ketika kita tidak sepemahaman dengan orang itu kan nantinya akan lambat laun berpengaruh terhadap mindset kita, terhadap paradigma kita dalam memahami hidup gitu ya. Atau gini toh, karena kamu sudah mengambil pilihan lagi, kamu dipertemukan dengan orang yang punya Kecenderungan yang sama. kecenderungan yang sama, men. Duduk. Nah itu kan berarti kan memang betul bahwa suatu teori ya, itu bisa kita pakai, ya nggak ya? Kalau kita nggak tahu teori ini kan nggak tahu kita dengan jalan tengah tadi Ya, kan, ya, ya. berarti harus ada proses transisi gitu kan, jalan tengah untuk bahagia itu salah satunya jalan tengah, implementasinya ke kasus Anton tadi misalnya. Akhirnya secara individu kamu menyerah kepada idealisasi kebahagiaan awal tadi kemudian itu ya. Kemudian kamu ya sudah kalau kayak gini aku bekerja aja. Nanti ku sampingkan dulu lah ini. Ya, Cuman seharusnya kan kenapa harus memilih sih? Harusnya kan bisa dua-dua. ya harusnya bisa dikelola Iya, bareng-bareng. betul, Iya. betul. Tapi bukan tapi kok tapi terus aku ngomong. Iya harusnya kan dikombine, ya. Harus ada fokus skala prioritas. Jadi misalnya kamu belum bisa nih terlepas secara total dengan kebutuhan terhadap finansial. uang, berarti kamu harus menciptakan kondisi di mana kamu suatu saat bisa lepas total, ya nggak? betul. Berarti mencari Alternatif. alternatif lain, pekerjaan-pekerjaan yang ini nih passionku nih. Jadi nggak harus secara full waktu mengerjakannya, cuman part time. Kayak misalnya kamu, wah ini nih aku bener nih forex misalnya kan, Ya, betul. atau dagang saham gitu, currency gitu kan. Ya. Paruh waktu kamu kerjain. Setelah betul-betul memadai finansial, akhirnya ini perlahan bisa kamu lepas gitu kan. Kamu lepas, kemudian aku total menjadi utuh. Menjadi diriku. Lahir sebagai Anton yang baru. Itu ada masa untuk seperti itu. Ada masa. Ada masa. Ya. Saya pikir nggak kamu saja mengalami. Saya Ya tuh tahu. sebetulnya itu justru dibutuhkan Maksudmu- kreativitas yang tinggi itu di situ. Maksudmu itu perjalanan natural bagi kehidupan seseorang ya. Betul. Sebelum manusia, sebelum pada sampai kesadaran kebahagiaan, apa sih kebahagiaan itu, sadar dan tahu teorinya, men, selamanya dia akan terombang-ambing, men. Dan itu bukan Anton saja. Kalau kasus Anton ini contoh kasus di dalam kehidupan kita bertiga saja, di dalam ruang sempit ini. Saya pun ya sama. Nah, sudah berarti Anton ini lari ke kamu Yun. Oh ya. Alienasi dalam pengalaman konkretmu itu apa yang kamu alami sehingga kamu kok tidak bahagia? Buat saya pertama kerja. ber- Agak besar yang ngomong. ya bukan bekerjanya yang tidak bahagia. Saya bahagia bekerja. Cuman saya nggak tahu definisi bahagia itu apa. Ya. Pertama kan, saya baru jujur saja, saya baru ngerti sekarang bahagia itu apa. Ternyata bahagia itu ada teorinya. Ada Acuan umum. ada acuan umum untuk bahagia tadi. Prinsip-prinsip. Iya, ukuran-ukuran itu ya. Setidaknya setelah kamu ngobrol pada malam itu ya, ketika kamu tidak bahagia dengan aktivitas yang sifatnya hobi, kamu memberi saya jalan keluar yang lain gitu ya. Sebelumnya ya mirip-mirip Anton, saya bekerja, saya ini di kondisi sekarang ini sudah berapa kali pindah kerja ya. Artinya pertama kali bekerja sebagai kelasi kapal gitu ya. Terus jadi penyewa selancar, jadi guide gitu ya. Itu semuanya kalau ditanya apakah itu hobi? Enggak juga. Apakah itu membuat bahagia? Enggak juga. Gitu ya. Apa bahagia yang pekerjaanmu yang membuat?
Sejujurnya saya nggak tahu, karena kalau ke teori Plato tadi saya tidak Belum punya mengenali saya keutamaan tidak diri. tahu yang mau diasah itu apa, Ya. men. Sehingga PR-nya tuh bagaimana mengenali keutamaan itu tadi kan. Keutamaan saya itu saya nggak tahu. Bahkan kalau kamu nanya sekarang di usia saya sekarang, saya nggak tahu yang mau diasah itu apa lagi. Pertanyaannya itu kenapa kamu nggak tahu itu loh? Karena tadi, men, ternyata untuk pada sampai level itu ada kisi-kisi, ada pattern, dan pattern ini yang tidak terjawab. Kalau pattern ini tidak terjawab, sama dengan perusahaan, nggak ada mau kemana perusahaan ini. Ada nggak hubungannya dengan sistem pendidikan misalnya itu maksudnya? Ada. Ada ya. Berarti sistem pendidikan kita memang tidak mengajarkan bagaimana untuk bahagia Tidak, kan? tidak. Sehingga orang nggak tahu gitu apa potensi ini mau apa. Gitu. Padahal dikeluarkan sejak ribuan tahun yang lalu ya teori ini ya, dan diterjemahkan oleh filsuf Islam yang sangat legendaris, tapi saya baru ngerti setelah tua-tua berjanggut begini. Kita pindah ya langsung, tapi langsung pindah di situ.